warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di channelnya Yona Musik di Yona Misteri. Kali ini Yona Musik berada di Gunung Kemukus. Seperti biasa, banyak permintaan tentang apa yang ada di Gunung Kemukus, aktivitas dan segala macamnya. Banyak sekali pertanyaan karena emang di sini ritual pesugihannya sangat gimana ya, ekstrim atau sedikit nyeleneh, dengan yang terkenal dengan ritual esek-eseknya. Posisi sekarang saya berada di jembatan, dekat jembatan ini kayak apa ya, kayak terminal gitu. Ini ada ruang tunggu penumpang, yang ada di sekitaran Gunung Kemukus, tepatnya di sebelah jembatan yang konon katanya kabarnya akan dibangun sebuah bendungan di sini, guys. Dibuat sebuah bendungan, dan itu lokasi Gunung Kemukus. Puncaknya itu, guys, puncaknya itu terdapat makam Pangeran Samudro, dan di sampingnya sana itu ada Sendang Ontrowulan, dan itu juga ada warung yang konon katanya ada sarana ritualnya, guys. Itu warung-warungnya, guys. Ini juga ada warung-warung sebagai sarana ritual, dan itu di belakang warung itu ada Sendang Ontrowulan, yang di video sebelumnya Yona Musik sudah ada video tentang Sendang Ontrowulan. Mengapa Yona Musik kembali ke sini? Karena di sini Yona Musik disuruh mengantar salah satu klien yang sebut saya Mr. X, nggak mau disebut namanya. Dia adalah seorang kontraktor yang begitu penasaran dengan ritual yang ada di Gunung Kemukus. Mari kita coba tanya-tanya sama klien saya, Mr. X, tujuannya ke sini. Oke, lanjut. Ya, ini Mr. X yang tadi saya mengajak ke sini, guys. Ceritanya begini, saya mau bertanya, mengapa Mr. X ini begitu penasaran, pengen tahu tentang Gunung Kemukus. Bagaimana menurut Mr. X, pendapat Anda? Kok Anda begitu penasaran dengan mitos Gunung Kemukus yang konon katanya pesugihan dengan ritual esek-eseknya? Gimana pendapat Mr. X? Saya memang penasaran, Mas. Saya jauh-jauh dari Banyuwangi, pengen tahu sejarahnya Kemukus. Gunung Kemukus ini katanya ada misteri yang sangat mengerikan istilahnya. Ada sih, Mas. Saya pengen tahu karena di Gunung Kemukus ini terkenal misteri esek-eseknya, ceritanya antara perempuan dan laki-laki. Katanya kalau bisa melaksanakan itu katanya bisa kaya, satu atau dua-duanya bisa kaya. Karena jauh-jauh saya dari Banyuwangi pengen tahu istilahnya bagaimana di sini itu. Begini, Pak Mr. X, Anda benar-benar penasaran dengan hal tersebut tentang ritualnya, dan menurut sumber yang kami terima, ritual itu sebenarnya hubungan antara perempuan dan laki-laki yang saling bersiarah, istilahnya saling bersiarah. Jadi gimana ya, nggak ada janjian atau tiba-tiba ketemu, itu katanya yang biasanya terkabul. Apakah Anda sependapat dengan itu, Mr. X? Dapat, karena saya itu belum tahu sebenarnya, karena jauh-jauh saya ke sini sampai satu hari satu malam sampai ke sini, cuma pengen tahu kayak apa sih Gunung Kemukus itu, kenapa sih sejarahnya kok bisa begini gitu kan. Belum tahu sejarahnya apa. Katanya laki-laki harus berhubungan badan di tempat yang sakral, bisa menguntungkan, dua-duanya bisa kaya, ceritanya begitu, Pak. Oh ya, itu sebenarnya kata penduduk sekitar itu sebenarnya cuma stigma negatif, yang sebenarnya itu yang ada itu cuma ziarah lah istilahnya. Jadi masalah ritual yang terakhir, ritual esek-eseknya itu mungkin hanya sekedar mitos, tapi masalah kebenarannya
kita semua belum bisa membuktikan, karena ada yang terbukti dengan melakukan ritual esek-esek akhirnya terkabul dan menjadi kaya atau semua keinginan bisa tercapai. Dan ini contoh warung-warung yang ada di Gunung Kemukus. Anda bisa lihat itu warung-warung itu katanya menyediakan sarana ritual atau istilahnya para perempuan gitu. Apa Anda penasaran dengan orang-orang yang ada di warung tersebut, Mister? Ya, itulah Mas. Makanya aku sampai penasaran dan sampai bener-bener penasaran Mas. Karena di sini banyak warung, apalagi penghuninya banyak yang cewek. Itu ceritanya. Makanya aku kan jauh-jauh kan aku bilang, aku jauh-jauh dari Banyu ke sini cuma ingin tahu apa sih sejarahnya. Katanya ini warung-warung tuh banyak Mas, dari sampai ujung sana sampai atas yang dekat pemakaman itu. Ada ceritanya, aku pernah dengar dari ceritanya itu banyak yang melakukan ritual, tapi harinya hari Jumat pun ceritanya. Karena saya hari ini nggak Jumat pun ya maaf aja, cuma ingin tahu aja. Makanya aku kepingin menemuin orang-orang yang sekitar sini bagaimana caranya. Oh iya, masalah hari yang paling sakral Jumat Pon itu memang benar sekali, karena setiap malam Jumat Pon di lokasi wisata religi Gunung Kemukus emang sangat ramai pengunjung sekali, dan banyak sekali tujuan mereka emang masing-masing itu privasi mereka sendiri. Karena di Gunung Kemukus itu kita yang tahu yang hanya yang berkunjung, kita yang nggak tahu. Kalau ditanya apa-apa kan nggak tahu. Jadi ada yang niatnya bersiaroh, ada yang niatnya macam-macam lah, pengen esek-esek atau pengen gimana lah, itu hak masing-masing. Karena di warung itu ya menyediakan selain wanita juga ada barang seperti rokok segala macam untuk ngobrol atau untuk bersiarah, yang bagi bersiarah. Jadi sebenarnya masalah stigma negatif, masalah ritual esek-eseknya itu masih misteri. Jadi Anda pengen sekali mengungkap misteri tersebut, Mr. X. Iya, memang saya pengen sekali. Saya jauh-jauh bener-bener pengen. Kayak apa sih sejarahnya Kemukus itu, biar tahu saya. Makanya pengen ketemu orang sini asli gitu. Oh ya, nanti Mr. X bisa keliling-keliling atau bisa membuktikan, atau mungkin semua keseluruhan warung ini menyediakan sarana ritual atau wanita. Jadi kita bisa membuktikan biar stigma masyarakat masalah itu tempat atau komplek itu bisa diluruskan, karena tidak semua warung begitu. Ya Mas, karena gini Mas, sejarahnya memang ada di sini. Namanya Joko Samudro ya Mas. Pangeran Pangeran Samudro Mas. Ceritanya begitu panjang, tapi saya ntar kalau diceritain kan belum begitu jelas karena ada sejarahnya gitu. Ya kan, makanya kalau saya tinggal ngomong kan, asal ngomong kan gak enak gitu. Ya. Oh ya, di sini menurut sumber yang kami terima, itu ada dua versi tentang masalah Pangeran Samudro yang akhirnya dimakamkan di Gunung Kemukus. Yang versi pertama itu adalah Pangeran Samudro itu adalah putra dari Brawijaya. Jadi Brawijaya, raja, istilahnya raja pada zaman dahulu itu punya istri banyak, yang konon katanya Pangeran Samudra itu jatuh dengan salah satu istri dari Prabu Brawijaya, istilahnya gitu. Tapi masalah kebenarannya itu hak masing-masing, Anda percaya atau tidak. Dan yang versi kedua itu karena Pangeran Samudra itu istilahnya ketahuan dengan Ontrowulan, ya istri dari Prabu Brawijaya itu, akhirnya diusir dan pergi ke lereng Lawu. Dan ada kabar dia akhirnya kelelahan atau gimana di Gunung Kemukus, dan akhirnya dia dimakamkan di situ, wafat di Gunung Kemukus. Dan sebelum meninggal, Pangeran Samudra itu konon katanya istilahnya meling lah, istilahnya meling. Iya, barang siapa yang nantinya akan demen berkunjung berdoa di sini, insya Allah akan terkabul apa yang diinginkan. Dan arti demen itu mungkin yang jadi pertanyaan, karena dalam bahasa Jawa demen itu apa itu, Mas Mr. X? Demen itu ya istilahnya ya berhubungan badan Mas. Ya itu kan dalam bahasa ada kata lain itu demen itu, iya demenan, tapi bahasa lainnya itu kan istilahnya sering-seringlah berkunjung berziarah.
nanti insya Allah apa akan terkabul. Jadi mungkin itu ada yang plesetan dan kok ya gimana ya, kok ya ada yang terkabul melakukan istilahnya demenan itu ya. Mungkin ini yang bikin penasaran Mr. Ek. Iya, makasih. Pokoknya gitu mas, saya kan baru sekali ini ya pengen tahu lah istilahnya, namanya kita kan memang senang sejarah mas, sejarah apapun paling senang. Makanya saya mau nelusurin di sini, tapi kalau nelusurin kalau belum ada sumbernya, misalnya yang bener-bener tahu, saya kan penasaran juga mas. Oh ya, berarti ini tetap aja Mr. Ek ini tetap mencoba keliling. Oke, Iya, oke. Dan pengen ketahui orang asli sini bagaimana, ntar kita bisa utarakan kepada Anda semuanya. Pengen tahu fakta yang sebenarnya. sebenarnya. Oke, mari kita sekarang saya Yona Musik mencoba mengantarkan Mr. Ek yang jauh-jauh. Kasihan nanti kalau dia penasaran nggak tahu fakta sebenarnya. Dan sampai di sini saja, semoga ini bermanfaat. Dari Yona Musik ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.